Oke guys, hari ini kita on the way menuju salah satu jalur paling sadis di Wonosobo, Gunung Kembang. Tapi ya namanya rencana, kadang nggak sejalan sama cuaca. Di tengah jalan kita langsung diguyur hujan deras. Akhirnya kita mampir dulu di Indomaret buat neduh sekalian meluruskan kaki yang mulai kaku. Rasanya emang beda ya, neduh di Indomaret pinggir jalur pendakian itu atmosfernya udah kerasa petualang banget. Pas hujan udah mulai bersahabat, kita langsung tancap gas lagi. Tapi jujur, dinginnya hujan tadi bikin perut nggak bisa diajak kompromi. Baru jalan berapa menit, aroma warung makan di pinggir jalan udah manggil-manggil. Singgah dulu buat makan besar, karena kita tahu jalur Kembang nggak bakal kasih kita ampun buat istirahat nanti. Dinginnya Wonosobo sehabis hujan emang nggak ada lawan. Nggak perlu mewah, yang penting anget. Di saat kayak gini, segelas teh kerasa lebih nikmat dari kopi mahal manapun. Asli bjir. Nah, ini dia. Makanannya udah jadi guys. Kita makan dulu ya, biar tenaga nggak ambiar pas di trek nanti. Mantap. Kita sudah selesai makan. Habis ini kita langsung gas ke base camp. Let's go. Sebelah kiri, Gunung Sindoro berdiri gagah banget tanpa ketutup awan. Rasanya kayak lagi dikawal raksasa sepanjang jalan. Ditambah lagi, hamparan perkebunan teh Tambi yang hijaunya bener-bener manjain mata. Seger banget, sejauh mata memandang cuma ada warna hijau. Gak mau kalah, di sisi kanan kita juga disambut sama barisan perbukitan yang cantik banget. Sore ini bener-bener paket lengkap. Lihat deh, warna langitnya berubah jadi oranye keemasan. Sunset di jalur Tambi ini bener-bener manggis guys. Cahaya sorenya jatuh pas di pucuk-pucuk daun teh, bikin semuanya kelihatan berkilau. Di sebelah kiri Sindoro, di sebelah kanan perbukitan, dan di depan kita, langit yang lagi cantik-cantiknya. Cantik banget. Oke, matahari udah pamit. Sekarang waktunya kita gaspol lagi menuju base camp Gunung Kembang. Setelah perjalanan panjang yang penuh drama, akhirnya kita resmi sampai di base camp Gunung Kembang via Lengkong. Suasana di sini seru banget, khas base camp pendakian. Ada aroma kopi, obrolan antar pendaki, dan hawa dingin yang makin menusuk tulang. Nggak pakai lama, begitu sampai kita langsung menuju meja registrasi. Administrasi itu penting banget, biar pendakian kita legal dan terpantau petugas. Gunung Kembang ini terkenal disiplin banget soal manajemen sampah. Semua barang bawaan dicek detail, karena kita mau mendaki dengan cara yang bertanggung jawab. Kita mendaki bertiga aja. Formasi simple, tapi semoga solid buat saling support di jalur nanti. Ada yang udah nggak sabar, ada juga yang mungkin diam-diam lagi mikirin tanjakan patah hati yang nunggu di depan. Registrasi beres, perlengkapan aman, mental juga udah siap. Bertiga kita bakal coba taklukan ego di jalur Gunung Kembang. Wish us luck guys! Malam punya seninya sendiri. Pandangan terbatas, fokus hanya pada langkah kaki, dan suara alam yang terdengar jauh lebih jelas. Jalur Gunung Kembang gak butuh waktu lama buat pamer aslinya. Baru beberapa menit jalan, tanjakannya sudah mulai menyapa lutut kita. Perjuangan gak bohong guys. Setelah dihajar tanjakan yang gak kasih napas dari tadi, akhirnya kita sampai juga di pos 2. Di sini kita berhenti sejenak, ngatur napas, selonjoran bentar, sambil ngisi energi. Di gunung, istirahat itu bukan tanda menyerah,
Tapi cara kita buat menghargai tubuh sendiri. Manggis 2. Semangat. Dur, apa nih ngomongnya Dur? Kerja terus. Oke, napas sudah mulai stabil. Perjalanan masih panjang. Target kita masih di atas sana. Yuk, angkat lagi kerilnya. Kita lanjut hajar jalur menuju pos 3. Stay strong. Pos 3. 15 menit sampai kita di pos 3. Menit ada. Gimana, Becir? Lanjut. Becir. Judin, duitnya meh gak apa. Ketahuan sifat kamu aslinya kalau di gunung. Oke guys, maaf ya kalau visualnya agak kurang jelas. Gelapnya hutan Gunung Kembang malam ini bener-bener nggak ada ampun buat kamera kita. Ditambah lagi, kita cuma modal nekat dan HP kentang kesayangan. Tapi ya inilah realitanya. Mendaki dengan apa yang ada, yang penting semangatnya nggak kentang. Walaupun gambarnya mungkin nggak sebening film bioskop, tapi perjuangan kita bertiga di jalur ini bener-bener nyata. Setiap langkah, setiap napas, semuanya asli tanpa filter. Anggap aja ini efek sinematik alami dari perjuangan malam-malam. Yang penting momennya dapet dan kita semua aman sampai atas. Yuk lanjut lagi. Kita buktikan kalau modal HP kentang pun bisa bawa cerita hebat dari puncak Gunung Kembang nanti. Satu kata buat jalur menuju pos 4. Gila, ternyata tantangannya nggak cuma tanjakan yang tegak lurus, tapi juga hadiah lumpur di sepanjang jalan. Setiap langkah rasanya berat banget. Sepatu udah nggak kelihatan warnanya. Ketutup tanah basah yang bikin kaki kayak dihisap bumi. Harus pinter-pinter cari pijakan kalau nggak mau seluncuran ke bawah. Dan akhirnya, kita sampai juga di pos 4. Rasanya pengen langsung sujud syukur kalau nggak takut baju makin penuh lumpur. Kita nggak bisa santai-santai. Jujur, hawanya makin dingin banget dan angin mulai kerasa nusuk ke tulang. Aturannya cuma satu, jangan istirahat kelamaan. Kalau kita berhenti terlalu lama, suhu tubuh bakal turun dan otot malah jadi kaku. Jadi, kita langsung lanjut menuju pos 5. Selamat datang di Tanjakan Sakit Hati, jalur yang katanya bisa bikin pendaki putus asa dan emosi. Napas udah tinggal satu-satu, suara jantung udah kayak genderang perang. Jalurnya bener-bener tegak lurus, nggak dikasih ampun. Tapi untungnya, pendakian kali ini nggak ada yang beneran sakit hati. Kita bertiga tetap tegar, tetap solid, walaupun betis udah menjerit minta berhenti. Perjuangan dari bawah tadi akhirnya terbayar satu persatu. Dan sekarang, kita resmi menapakkan kaki di pos 5. Ini adalah pos terakhir, gerbang menuju atap Gunung Kembang. Rasanya campur aduk, capeknya luar biasa, tapi senangnya juga nggak karuan. Jalur berlumpur tadi udah lewat, tanjakan sakit hati udah kita taklukkan. Sekarang tinggal sisa-sisa tenaga buat langkah terakhir. Jalur berlumpur tadi udah lewat, tanjakan sakit hati udah kita taklukkan. Sekarang
tinggal sisa-sisa tenaga buat langkah terakhir. Gak ada kata istirahat lama-lama di sini. Kita bakal jemput matahari pagi di titik tertinggi. Ayo tim rewo-rewo, satu tanjakan terakhir lagi. Gaspol! Suara napas yang mas-ngosan, langkah demi langkah, sisa tenaga tinggal sedikit. Dikit lagi, dikit. Aduh. Saking semangatnya pengen sampai, malah jatuh di langkah terakhir. Emang ya, Gunung Kembang gak mau dilepas gitu aja tanpa kenang-kenangan. Napas udah mau habis, kaki udah kayak jelly, malah nyungsep. Tapi gak apa-apa, jatuh itu biasa. Yang penting, bangunnya lagi itu yang luar biasa. Oke, satu tarikan napas terakhir. Kali ini beneran sampai. Yuk, puncak kita datang. Setelah ribuan langkah, setelah jatuh bangun di lumpur, dan setelah napas hampir habis, akhirnya kaki ini menapak di titik tertinggi. Kita sampai guys. Bertiga dari perjalanan motor yang kehujanan sampai puncak yang menawan. Dinginnya langsung hilang diganti rasa syukur yang luar biasa. Bener kata orang, Gunung Kembang itu kecil-kecil cabai rawit. Tapi setiap rasa sakit di tanjakan sakit hati tadi, sekarang bayar lunas tanpa sisa. Terima kasih Gunung Kembang buat pelajarannya. Kita datang sebagai pendaki dan pulang dengan cerita yang gak akan pernah mati. We made it! Nyepat sih, terus seruput, terus ngopi seruputan nih, unjukannya mau mas merasa mas nanas bang melonyo ngijing so jadi lidas hanya bikin mie perut mulai lapar. Sememet seruput kopi sih, nyepat sih, mantap. Here's on chef Mehmet. Chef Mehmet mau masak apa ya ini Chef Mehmet? Pecir. Pecir enak banget. Pecir gara-gara perut ngelih jadi enak bet. Pecir Pecir
Porsi ini sih disetupel. Ini porsinya si Jisbel ya guys ya.